Bahasa, sesuatu yang kita pakai tiap hari. Buat kerja, buat ngobrol, buat bercanda, bahkan mungkin buat berdebat. Tapi pernah kepikiran nggak kalau bahasa yang kita pakai ini sebetulnya hidup? Iya, beneran hidup. Bukan cuma sekumpulan aturan kaku di kamus, tapi lebih mirip organisme yang terus bergerak, bernapas, dan berubah bareng kita. Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi panduan kita dalam penjelajahan kali ini. Kita akan coba lihat bareng-bareng gimana sebuah bahasa, termasuk bahasa Indonesia yang lagi kita pakai ini, bisa bertahan, beradaptasi, dan bahkan jadi makin kaya dari zaman ke zaman. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bahasa yang hidup. Ini konsep yang penting banget ya. Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita obrolin. Dan ini bukan sekedar kiasan puitis loh, tapi beneran cara para ahli melihat esensi sejati dari bahasa. Jadi, maksudnya apa sih? Artinya, bahasa itu nggak pernah diem. Coba deh pikirin kata-kata kayak selfie, netizen, atau mager. Dulu kan nggak ada kata-kata itu. Bahasa kita terus-menerus menciptakan kata baru untuk menjelaskan kenyataan baru kita. Nah, itulah cara dia beradaptasi biar tetap relevan. Nah, yang keren dari kutipan ini, coba deh perhatiin kata pencariannya. Ini tuh nunjukin adanya usaha yang aktif gitu loh. Jadi perubahan dalam bahasa itu bukan kecelakaan atau tanda kemunduran. Justru sebaliknya, ini bukti kalau bahasa itu sehat. Bahasa yang sehat itu bahasa yang gelisah, yang selalu cari cara yang lebih pas, lebih presisi, dan lebih keren buat ngelayanin kita para penuturnya. Oke, kalau kita setuju bahasa itu hidup, kayak makhluk hidup gitu, pertanyaannya, punya siapa dong dia? Pertanyaan ini mungkin kedengerannya simpel ya, tapi jawabannya ngebawa kita ke ide kedua yang fundamental banget, bahasa sebagai warisan milik bersama. Di sini ada dua sisi yang menarik banget. Di satu sisi, bahasa itu milik pribadi kita masing-masing. Adanya di kepala kita, buat mikir, buat nyusun ide, buat mimpi. Tapi, di sisi lain, begitu kita ucapin pikiran kita, jreng, bahasa itu langsung jadi milik umum. Jadi jembatan yang nyambungin isi kepala kita ke isi kepala orang lain. Jadilah dia sebuah warisan kolektif. Nah, ini dia nih poin pentingnya. Karena bahasa itu milik bareng-bareng, ya kita semua punya tanggung jawab buat merawatnya. Anggap aja kayak taman komplek gitu. Nggak bisa dibiarin tumbuh liar. Harus terus-menerus dirawat, dikasih pupuk, dipangkas, atau dalam konteks bahasa, dikembangkan. Biar bunganya tetap indah dan bermanfaat buat semua. Terus, siapa dong yang jadi tukang kebunnya? Siapa yang pegang skop dan gunting di taman bahasa ini? Siapa yang ada di barisan paling depan buat ngerawatnya? Nah, sumber kita menyebut mereka dengan julukan yang keren banget, para penjaga bahasa. Ternyata para penjaga ini bukan lembaga resmi atau semacam komite loh. Mereka itu ya para pemikir, para sastrawan, dan para penyair. Kenapa mereka? Soalnya merekalah yang setiap hari hidup dan bernapas dalam bahasa. Mereka bukan cuma pengguna biasa, tapi bisa dibilang atlet bahasa yang terus-terusan ngelatih dan ngedorong batas kemampuan bahasa dan paling sensitif sama setiap perubahannya. Misi mereka kedengarannya agung banget ya, menjaga khazanah linguistik. Coba bayangin deh, ini tuh kayak peti harta karun super gede yang diwarisin turun-temurun. Tugas mereka itu mastiin isi peti ini nggak berdebu, nggak ketinggalan zaman, dan bahkan mereka nambahin beberapa permata baru biar makin berharga buat generasi selanjutnya. Jadi, gimana cara kerjanya para penjaga ini? Well, mereka tuh nggak cuma duduk manis ngeliatin aja. Mereka itu agen perubahan yang aktif. Mereka sengaja ngasih napas baru buat mastiin bahasa kita nggak cuma bertahan, tapi juga tetap kuat dan tangguh. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah strategis nih. Pertama, mereka ngeliatin dulu harta karun yang udah ada, sejarahnya, tradisinya. Kedua, dengan mata yang jeli, mereka cari-cari tuh, di mana titik-titik lemahnya, di mana bahasa mulai terasa kaku atau nggak sanggup lagi ngejelasin zaman. Dan ketiga, nah ini yang paling krusial, mereka menyuntikkan ruh baru, alias inovasi, buat nyembuhin dan nguatin lagi kelemahan tadi. Jadi tujuan akhirnya apa? Intinya cuma 2, pertumbuhan dan keteguhan. Kayak pohon ini, bahasa itu harus terus numbuhin cabang-cabang baru. Tapi di saat yang sama, akarnya juga harus kuat banget buat nahan badai apapun yang datang. Entah itu dari teknologi baru, budaya asing, atau perubahan sosial yang super cepat. Nah, ini ngebawa kita balik ke dunia kita sekarang. Setelah paham betapa pentingnya peran para penjaga ini, coba deh kita renungin sebentar. Di era TikTok, AI, dan gempuran istilah-istilah asing ini, siapa ya para penjaga bahasa kita hari ini? Apa mereka para penulis novel, para rapper yang jago merangkai kata, atau jangan-jangan para kreator konten digital yang nemuin cara-cara baru buat berekspresi? Siapa yang lagi menyuntikkan ruh baru ke dalam bahasa yang kita pakai setiap hari? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan.